Pesulap merah. Pesulap merah, penggagas ilmu merah. Nggak ada ilmu sekali tepuk ngebuat orang nggak sadar. Kita pembuktian aja. Kalau beneran ada ilmu yang sekali tepuk nggak sadar, gue kasih 10 gram emas plus ongkos gue ganti 5 kali lipat. Kalau lu percaya nggak ada konten-konten horor yang kemudian Yang asli. asli kemudian bener-bener nampakannya di depan mata, kelihatan jelas pakai kamera. Nah, itu kan yang ngebuat orang awam percaya itu asli, dilakukannya live. Guys, konten kayak gitu live, itu sorenya latihan acting, bro. Kalau mau tempat syutingnya, gue juga tahu nih tempat syutingnya nih. Ya pelakunya udah terkenal juga. Nih pohon gede nih, lu juga kenal. Nggak mungkin settingan, itu beragama soalnya dia ustadz tuh, soalnya dia kiai. Bro, itu cuma kedok doang. Itu kedok, sumpah gue tahu siapa yang dibayar. Sumpah gue kenal orangnya nih. Dia sendiri nggak berani ketemu, gue samperin ke kotanya. Kayaknya gue tahu. Kayaknya gue kenal ya sama. Bro, ini sumpah gue bingung nih ya. Orang-orang yang diculik goib katanya nih, ini ngapain jin nyulik orang tuh ngapain? Minta tebusan gitu ya kan? Langsung telepon gitu ya. Halo, 5 kintal kemenyan. Iya. Nanti ancamannya gini, tolong jangan lapor ustadz. Oke semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Segoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Segoro channel. Kita akan sharing-sharing kan yang menonton video ini ataupun di mana Anda berada. Hari ini sangat spesial karena di Yogyakarta kita kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin sudah tidak asing lagi. Iya, Ya. karena saya bukan orang asing ya. Siapa lagi? Kalau bukan the one and only Marcel Radival, Iya. aka Pesulap Merah. Pesulap merah, penggagas ilmu merah. Welcome to Oke, Yogyakarta. Sebelumnya udah pernah di Jogja? Sebelumnya Pernah ke Jogja? belum pernah. Ini Iya. pertama kali ya? Ini pertama kali pesulap merah jadi di Jogja. Oke, luar biasa. Jadi Iya. berkesempatan besar saya bisa bertemu dengan beliau di sini. Iya. Dan pertama kali juga saya bertemu sama Marcel. Iya betul. Sebelumnya saya hanya melihat di YouTube, TV, di ya. TV, di Facebook, TikTok ya. dan lain-lain. Ya kayak gitulah. Pokoknya udah luar biasa banget ini orang. Dan hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol santai-santai saja sama Marcel. Boleh ya? Boleh banget. Ayo. Kita sharing-sharing tentang pengalaman juga. Oke. Supaya teman-teman di sini juga bisa mendapatkan ilmu juga ya. Oke, boleh. Oke. Mungkin nanti tentang dukun. Dukun boleh. Wah. Apa dukun pelet, santet atau apa nih? Dukun beranak yang bagus ya, Pak. Wah. Jadi awal mula kamu itu sebenarnya backgroundnya apa, Sel? Background saya tuh kadang hitam. Jadi syutingnya tergantung, kadang abu-abu. Maksudnya kalau background- kalau foto KTP merah. Iya. Maksudnya background profesi. Oh, profesi. Pekerjaan kamu itu sebelumnya apa ini? Profesi, wah panjang banget kalau Panjang profesi banget. itu. Mungkin diambil Apa? pendeknya aja. Nggak bisa, panjang emang. Tapi Ya, gue kan terlahir di keluarga yang miskin, Oke. benar-benar miskin dan pas-pasan banget lah pokoknya. pas-pasan banget. Nah, kalau sampai gue nggak berhasil kayak sekarang, nggak bisa membiayai hidup orang tua, mungkin sekarang gue tinggalnya di pinggir jalan, serius. Iya, karena kalau di tengah jalan kita berapa Iya, sih? betul. Ya bener, gue tinggal mungkin akan dibawa-bawa kolong jembatan kalau misalkan sekarang nggak bisa membiayai. Tapi alhamdulillah dibantu sama Allah aja. Wah, luar biasa. Tapi gini ya, teman-teman mungkin belum tahu sebenarnya saya itu mengikuti Marcel, mengikuti. Wah, mengikuti. Melihat Serem Marcel. juga ya, gue diikuti. Ini jujur aja Sel. Iya. Dulu gue lihat lu di YouTube, Ah. itu agak wah, mohon maaf. Iya. Wah, ini mainan gua nih. itu Dibohongan itu ya, waktu juga. waktu belum kenal, Iya, belum iya. kenal. Tapi semakin kesini ternyata Anda itu juga temannya teman saya. Yang apa itu? Hah? Yang kayak Arab itu. Oh iya, ada. Dan ternyata wah ini udah ternyata masih satu jaringan lah. Iya. Terus korek nih keterangan yang lebih. Dan satu video yang membuat saya itu mulai agak menaruh perhatian. Nah, itu yang video membongkar yang penjualan jimat. Penjualan jimat yang mana? Yang pasti ada efeknya.
Oh iya, wah itu zaman Ya, itu dulu yang ya. mic-nya itu pasti udah Iya, ada iya, penyuh iya. jigong-jigong. Yang bapak-bapak ibu Iya, itu, yang yang bapak-bapak jauh itu. mendekat, yang dekat merapat tuh. Nah, itu yang dan kebanyakan suaranya itu di mana-mana itu pasti sama. Iya iya Meskipun sama. orangnya beda. Jadi itu salah satu yang membuat saya pribadi ya Iya iya iya. semakin respect sama beliau. Oh iya iya. Karena wah, bener udah mulai tahu ya tujuannya kemana tuh. dan yang video yang saya bilang tadi itu Iya. adalah salah satu pembodohan ya Mas ya. Iya, iya. Karena dia itu menjual dalam tanda kutip jimat Iya. yang konon katanya itu dari gurunya, kemudian juga dia membawa ayat-ayat agama ya. Iya. Bilangnya dari pesantren. Nah, ya itu. kan? Ada yang bilangnya dari budaya tertentu. Nah. Ini mencemarkan nama baik agama dan budaya kalau kayak gitu. Dan awalnya itu memang dia mengatakan saya tidak akan menjual, ini tidak boleh dijual. Iya. Tapi Ujung-ujungnya menjual, memaharkan karena Tidak kami menjual. karena kami kesini tidak jalan kaki. Iya. Ini murid-murid saya juga butuh makan. Iya, Ya, betul. jadi silakan dengan harga sekian. Iya, dengan mahar Mahar, disebutnya. iya. Mahar sekian. Biar lebih halus kalau harga Iya. itu kayaknya jual. Dan lebih halusnya lagi mereka biasanya ngomongnya gini, semakin keikhlasan kamu besar maka efeknya semakin besar. Itu sepertinya memang forcing supaya mereka ngasih lebih. Iya, biar ngasih lebih loh. Makanya banyak orang yang ngasih HP-nya ketipunya ya kan, Ya. ngasih dompet Dan full. kemudian mereka mengatakan bahwa mereka kena hipnotis. Nah itu brengsek ya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin Marcel. Teman-teman yang menyaksikan video ini mungkin kurang paham ini. Iya. Kenapa kok bisa dibilang orang itu katanya kok kena hipnotis kemudian mengasihkan barangnya. Iya. Terus kemudian Yang sekali tepuk membuat ya. orang gak sadar katanya. Padahal kalau di dunia Hipnotis sendiri hipnotis nggak ada. sendiri ataupun juga teman-teman pesulap yang lainnya pasti tahu cara kerja hipnotis itu nggak seperti Semudah, itu iya. ya, nggak semudah itu. Iya betul. Jadi memang gini, gue juga mempelajari hal tersebut dan ada yang bilang itu gendam bukan hipnotis. Waduh men, main lu kurang jauh bro, sumpah dah. Nih, gini, hipnotis dan gendam itu juga sama. Itu kayak telur dadar sama omelet. Iya, Cuman beda namanya beda aja, nama sama biar lebih campuran keren. dikit. Iya. Nah, kalau di barat disebutnya hipnotis, Iya. kenalnya. Di Indonesia nggak kenal hipnotis, kenalnya gendam sebutannya. Sama yang dipelajari, terus juga yang dibahas sama aja, itu juga. Dan sebenarnya kalau ada yang bilang kalau yang ditepuk nggak sadar itu gendam, salah. Nggak ada ilmu sekali tepuk ngebuat orang nggak sadar. Sebenarnya yang terjadi adalah si korban ditipu, dia malu untuk mengakui dirinya ditipu, ngaku ke orang lain, diri gue ditepuk tadi, terus gue nggak sadar, terus gue ngasih barang. Ya, itu sebenarnya kalau misalkan kita ngaku langsung ke orang yang kita ceritakan, Iya. itu kan nanti digoblok-goblokin takutnya. Iya betul. Jadi seperti menutup ini ya, menutup kesalahannya sendiri ya. Iya gitu ya? betul. Dan gini contoh penipuannya nih ya. Ya. Kalau yang kayak gitu ya, biasanya lewat nih, lu naruh HP di meja di kafe, ya kan? Gue lewat, bakal nanya, ngelihat kunci motor saya nggak ya tadi? Kayaknya lewat sini nih. Kayaknya lewat ini jatuh nih. Tahu kelempar di sini, nyimpen ya. Kan bilang enggak nggak nyimpen gitu. Coba berdiri deh, coba. Jangan-jangan kedudukan. Oh enggak ya. Aduh di mana ya? Nah dia bakal ngeluarin tasnya gini. Aduh, di mana ya? Tadi tuh bentar nih, takutnya keselip nih ya. Di mana ya? Soalnya anak saya lagi sakit mas. Nah fokusnya diubah. Soalnya anak saya lagi sakit. Kalau misalkan ini nggak ketemu cepet, anak saya telat ketolong, aduh bisa meninggal nih. Di mana ya? Tadi tuh kesimpan di sini. Takutnya kelempar. Aduh, parah banget lagi. Udah kemarin saya di PHK. By the way orang sini mas. Iya, saya Iya. di sini kok rumahnya. Oh, ini dia nih kunci saya gitu. Dia nemu. Nah, wah ini dia nih. Maaf nih mas, jadi ganggu nih ya. Masukin bareng sama HP lu. Iya. Nah, ketika dia ketipu dengan cara seperti itu, pulang-pulang ditanya sama keluarganya, HP lu kemana kok nggak aktif? Ya kan? Aku tadi ketemu sama orang ditepuk langsung Nggak sadar sih. wah. Biar itu- nggak dikatain bego. Padahal emang dianya aja fokusnya gampang dialihin gitu. Jadi kalau misalnya Marcel, Iya. ada berita yang mengatakan kena gendam, ditepuk terus cuman ngasih, itu berarti bisa dibilang bullshit. Yang bullshit bukan berita, yang bullshit korbannya. Korbannya ya. Iya. Ceritanya dia ya. Mungkin ada yang bilang, lu aja yang nanti ada yang aja nih komentar nih. Lu aja yang mainnya kurang jauh. Tetangga gua atau saudara gua beneran lo ditepuk gak sadar gitu.
gue selalu bilang kayak gini, lu nggak perlu ngotot-ngototan pakai kata-kata deh. Kalau di ilmu merah kan full pembuktian. Kita pembuktian aja. Kalau beneran ada ilmu yang sekali tepuk nggak sadar, gue kasih 10 gram emas plus ongkos gue ganti 5 kali lipat. Wus, luar biasa. Jadwal bisa buat jadwal pembuktian ke admin gue pesulapmerah@gmail.com. Tapi kalau misalkan gagal dalam pembuktian atau tidak terbukti, si pelaku harus mengakui diri sebagai penipu. Mungkin ada yang mau coba. Iya, ayo. Kalau gue mah iya, ayo aja. Perlu pembuktian gitu. Oke, itu dari segi yang penipuan tentang hipnotis dan lain sebagainya. Terus ini kan channel YouTube lu kan udah gede banget ya? Iya, alhamdulillah. Bukan channel YouTube gua aja sih, ada hal lain yang lebih gede. Ya, tapi gitu. imbas dari channel YouTube lu yang gede, kemudian juga dari pembahasan lu yang dalam tanda kutip krusial. Iya. Itu pasti banyak lah di sana, di luaran sana yang merasa terganggu. Iya, banyak. Pernah nggak dapet ancaman atau dapet gimana itu yang paling parah diri lu? Ancaman kalau dari dukun sih receh-receh semua sih ya. Ancaman dari dukun paling ya bikin video di YouTube tantang pesulap merah. Kalau beneran nantang mah kontak aja admin gua. Berarti dia cuma pansos. Iya memang nyari view doang. Gitu. Nah, jadi kalau untuk dari yang bukan dukun yang paling parah dari mafia. Iya, ada salah satu mafia yang ngancem gua sampai hilang. Wah. Kalau urusan mafia itu udah beda lagi gitu. Bahaya. Udah bahaya banget itu. Iya, jadi penipuan ini didukung sama mafia tertentu. Akhirnya gue diancam kalau nggak mau ngikutin kata-kata mereka. Dan diancamnya bukan gue doang, tapi keluarga gue juga mau dihilangin. Itu bahaya. Bahaya banget itu. Akhirnya ya mau nggak mau waktu itu kita ikutin mereknya, mereka nggak mau ada merek mereka di video gue. Kita ikutin cut, ajuin ke YouTube. Alhamdulillah diterima dan udah terlaksana. Aman kita sampai sekarang. Aman. Ya. Kalau nggak aman ya udah nggak sampai sini. Iya. Mungkin udah hilang tiba-tiba. Tapi kalau dari dukun-dukun kayak gitu, ya lo nganggapnya itu sekedar numpang lewat aja lah ya. Iya. Ada beberapa yang masuk email juga kayak lu ngomongin nggak percaya santet. Kalau mau percaya santet datang lu ke wilayah ini, datang lu ke tetangga gua ada yang bisa santet beneran. Nanti perut lu isi paku gitu. Gue bales nih, gue respon. Ya udah, kapan pembuktiannya nih? Kalau bisa jangan ngirim paku doang, batu bata sama semennya sekalian. Lumayan buat bangun rumah Iya. ya. Iya. Kalau beneran terbukti bisa masukin benda ke badan gue gituin lagi. Gue ganti ongkosnya 10 kali lipat gitu. Dan mereka langsung diem. Kebanyakan langsung diem. Kebanyakan emang bukan kebanyakan semuanya. Semuanya langsung diem. Dikiranya gue takut gitu anjir. Ya ilah men, ancaman gitu mah anak kecil bro, sumpah. Bahkan gue bisa gini, gue bahkan bisa menyombongkan diri. Pengetahuan gue di bidang supranatural, spiritual, metafisik, mistik dan goib itu lebih dalam dibanding orang yang lu anggap pakar spiritual. Wah. Atau pakar supranatural. Kalau itu gue percaya kan. Karena gini, dari beberapa video yang lu upload, kemudian gue lihat dari cara penyampaian, terus dari materi, bukan berarti gue juga setara sama lu enggak. Gue cetek. Tapi dari materi, dari cara penyampaian itu bener masuk akal gitu ya. Bener-bener masuk akal dan ini bukan detail, nggak cuman sebatas kalau misalkan nggak percaya gitu. Iya. Kalau misalkan cuma nggak percaya, nggak ngasih pembuktian, nggak ada solusi yang terlihat, itu pastinya sama juga bohong. Tapi kalau Marcel Radival ini enggak detail banget. Kayak nggak percaya ya langsung aja tonton video-videonya. Misalkan gue bilang nggak percaya santet itu yang ngirim benda nggak ada. Santet itu bukan sihir. Nah, gue bukan sebatas ngomong gitu doang. Gue bisa menjelaskan santet itu caranya kayak gimana yang dilakukan dukun. Bahkan dukun sendiri di zaman sekarang nggak tahu tentang hal tersebut. Taunya dukun-dukun profesional zaman dulu yang tahu hal tersebut. Mereka mengatasnamakan dirinya pakar metafisika, pakar itu kan, pakar itu kan kayaknya udah tahu, atas nih, profesor, doktorandus dan lain sebagainya lah, bisa dibilang kayak seperti itu. Tapi ternyata mereka itu memahami kayak misalkan tentang gendam. Mereka kemungkinan tidak tahu ilmu hipnotis, terus kemudian seperti istilah-istilah hipnotis mereka pasti nggak tahu. Nah itu, mereka nggak tahu kenapa orang bisa mau ngasih barangnya. Ya, mereka cuman tahu ceritanya. Tahu ceritanya, taunya pakai mantra, pakai jin. Wah, dasmu kui, pakai jin. Ini tagline-nya Marcel. Kalau apa-apa gini langsung dasmu. Cangkemmu. Terus tadi udah hipnotis, dukun. Kemudian
di YouTube sekarang ini kan banyak konten-konten horor ya, Marcel ya. Iya. Sempat mengikuti, sempat lihat mungkin sekelebat lah ya. Iya. Kalau lu percaya nggak ada konten-konten horor yang kemudian Yang asli. kemudian bener-bener Iya, di depan mata itu, penampakannya di depan mata kelihatan jelas pakai kamera? Enggak. Gue pribadi nggak percaya. Kayak misalnya apa ngelitikin kuntilanak. Iya. Jogetin pocong kan ini goblok. Ambil celana dalamnya kuntilanak. Iya. Ngintip, ada konten yang ngintip kuntilanak terbang. Terus ada kuntilanak sama pocong ngewek. Nah itu parah lu, pembodoannya kacau lu. Itu fix, itu cuma hiburan doang guys, hiburan horor gitu. Tapi ini ya, takutnya kalau orang nggak tahu, kalau mungkin kita tahu ya, Iya, itu iya. sebatas hiburan, dikemas dengan kayak Konsep, gitulah. iya. Tapi kalau misalkan orang yang, mohon maaf, Orang awam. menelannya langsung mentah-mentah kayak gitu, Iya. pastinya akan ada persepsi yang melenceng. Iya betul. Nah itu kan yang ngebuat orang awam percaya itu asli, dilakukannya live. Oke. Iya kan? Iya, iya. Dilakukan live. Guys, konten kayak gitu live, itu sorenya latihan acting bro. Kalau mau tempat syutingnya, gue juga tahu nih tempat syutingnya nih. Lucu loh kalau Iya, lu tahu. iya. Ya kan nih, ada sebuah tempat kebun di Jakarta. Ya pelakunya udah terkenal juga. Nih pohon gede nih, lu juga kenal kan? Iya. Udah sebut saja dia. Iya, nih, ada pohon gede. Wih, bilangnya, Sumedang. Syutingnya Sumedang. Geser dikit, bilangnya di Solo. Geser dikit nih, ada pohon gede lagi nih. Ada danau, bilangnya di pantai selatan. Aduh, kalau lu tahu itu satu tempat bro, cuma beda-beda angle. Iya. Ada lah. Kalau di sinetron kan memang itu sebuah metode yang memang dipakai. Iya. Satu tempat yang memang dibuat untuk sebuah rumah produksi. Iya, betul. Dan memang itu gampang banget ya kalau misalkan kita mau bikin ya. Iya. Kita mau bikin itu kan gampang banget itu ya. Iya, tinggal sorenya persiapin, misalnya mau narik benda pusaka, Iya. kuburin aja, tandain pakai batu ya kan, atau daun. Udah selesai. Paling kru kita suruh kesurupan. Wah. Kamu nyimpan benda pusaka di mana? Di sini. Galinya nggak boleh gini nih. Nggak boleh. Benda pusaka nggak boleh, galinya nggak boleh. Harus ada Lompat. ada gimana? Harus lompat. Harus ada pose. Oke, kita anggap saja kita itu cuma batas hiburan lah. Harusnya ditulisin. Iya, tapi ya itu tadi bro, bahayanya itu kalau misalkan orang-orang yang Iya. nggak tahu dan langsung menelannya mentah-mentah itu Iya. takutnya mereka kemudian berpikir Itu asli. itu asli, kemudian mereka mencari bahkan Iya. membahayakan diri mereka masuk hutan, Iya. kemudian masuk ke pantai, laut dan lain sebagainya itu. Mempelajari apa mantra-mantra yang nggak jelas. gitu Nah, kan. itu. Tapi kadang orang yang bisa bikin mereka percaya itu karena nggak mungkin itu settingan, itu kan live. Iya, nggak mungkin settingan. mungkin. Itu beragama, soalnya dia ustadz, soalnya dia kiai. Bro, itu cuma kedok doang. Itu kedok, sumpah. Gue tahu siapa yang dibayar. Sumpah gue kenal orangnya nih. Dia sendiri nggak berani ketemu, gue samperin ke kotanya. Kayaknya gue tahu. Kayaknya gue kenal ya sama yang kemarin sempat bentrok itu ya. Iya, ada. Gue samperin ke kotanya nih, ya kan. Gue bawa nih orang-orang yang dibayar sama dia di kontennya nih. Nggak mau ketemu dia, nggak mau jujur soalnya. Nggak mau jujur, kontennya hanya sekedar hiburan atau settingan. Jadi mungkin teman-teman jadi bisa tahu, kemudian ambil sisi positifnya aja. Iya, betul. Kalau misalkan tahu itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip settingan, Iya. ya memang setiap yang ada di televisi ataupun di entertain lah, Iya. pasti ada settingan, ya nggak? Iya, betul. Seberapapun, sekecil apapun, seminimal apapun, Iya. itu pasti ada settingan. Ya, tapi gini bro, gue nggak bisa menyalahkan sepenuhnya mereka itu yang Ya, bikin konten betul, settingan. betul. Kenapa? Karena kalau mereka jujur, kagak ada yang nonton. Yang bayar karyawannya siapa? Kasihan karyawannya ya. Iya. Jadi memang karena masyarakat Indonesia sukanya hal-hal seperti itu, makanya menjamur lah. Oke, jadi Kurang lebih. ya udah kalau misalkan teman-teman tahu, kalau udah paham ya, ambil Iya. sisi positifnya aja. Iya. Terus kalau misalkan kemarin nih sempet nih, gue pengen diskusi juga dari kemarin Iya. lu ke Jogja, yang hilang kemarin. Gitu ya. Itu sebenarnya kalau gue pribadi ya Iya. dulu pernah ada ya kenalan lah Kasus, yang iya. bikin hal yang serupa.
Dan gue sebenarnya nggak terlalu kaget sama yang ini karena you know lah, ini bukan sebuah cerita yang lama, cerita baru. Udah cerita yang lama. Orang bikin sebuah sensasi hilang, entah itu masuk dunia gaib atau yang lain sebagainya. So, menurut lu sendiri gimana kemarin itu? Yang kasus itu? Ya sekali lagi, kembali lagi, berita, media itu lebih menyukai hal-hal yang pembunuhan mistik seperti itu. Jadi ketika ada hal seperti itu nih, orang bisa kebal air keras doang. Ih, receh, sumpah receh bro. Tapi diumumin nih, ya kan? Wih, kebal di tawuran, kebal tawuran. Kebal tawuran. Pulang-pulang prakteknya kebal air keras, makan beling. Aduh men, sumpah itu receh bro di dunia sulap. Itu hal-hal yang biasa, tapi media naikin bro, ya kan? Wow, ini ngebuat viral, dia beneran sakti loh. Sekarang udah tobat, alasannya gitu. Nah itu yang memang mirisnya di Indonesia, menyukai hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang hilang kemarin, kemudian juga gua kan suka naik gunung ya bro. Kan pernah beberapa kejadian orang hilang di gunung. Ya meskipun ada yang beneran sampai saat ini, sampai detik ini nggak ketemu, itu kan ada banyak. Faktornya banyak. Bisa dimakan hewan. Nah, bisa kemudian juga jurang ya kan? Ya di gunung kan kadang ada kayak sumur kayak gitu ya. Benar. Itu kan kalau keprosok gitu udah ketutup semak-semak itu udah nggak kelihatan. Apalagi kalau misalkan binatang buas. Binatang buas. Misalkan mohon maaf kalau misalkan ada ular gede itu kan ular kan makan langsung nggak ada sisa. Jadi kan masuk akal banget kalau misalkan hilang. Tapi kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku wah hilang, goib, terus baru ketemu di sini, ditemukan dengan keadaan linglung, itu kan tanda tanya banget bro. Takutnya orang-orang yang pengen pecinta alam itu jadi parno, jadi takut diculik ya. Nah itu. Bro ini sumpah gue bingung nih ya, orang-orang yang diculik goib katanya nih. Ini ngapain jin nyulik orang tuh ngapain? Minta tebusan gitu ya kan? Langsung telepon gitu ya. Halo, 5 kintal kemenyan. Iya. Nanti ancamannya gini, tolong jangan lapor ustadz. Kalau lapor ustadz saya bunuh. Ya aneh itu. Ngapain jin nyulik orang gitu? Iya kan dia punya banyak kesibukan. Iya kan, ngapain dia, tuntutannya apa gitu? Duit kita nggak laku di dunia jin. Aneh loh. Aneh banget itu. Tapi itu lucunya gini Marcel. Gue lihat komenan di video lu kan. Itu banyak yang lu pasti juga ngerasa. Banyak yang komen, wah nggak percaya gaib. Iya nggak? Iya. Wah nggak percaya gaib itu gimana itu? Gaib itu ada. Loh, kalau gue pribadi gue menangkap. Loh, Marcel itu percaya kalau gaib itu ada, itu bener. Tapi cuman kalau dikemas dengan hal yang konyol kayak tadi, itu kan iya benar. Iya nggak? Gue gampang banget ngebantah orang sampai gue gitu. Nih, ngebantahnya gini. Semua agama mewajibkan untuk percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, jin, malaikat, bahkan yang nggak beragama pun ateis doang yang nggak percaya. Semua agama di Indonesia mewajibkan percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin dan lain sebagainya. Tapi semua agama juga melarang keras untuk percaya dukun. Nah itu, sebutin, gue nanteng deh orang-orang kayak gitu, sebutin satu aja agama atau ajaran yang membolehkan percaya dukun, gue akan berhenti mengejek dan menghina dukun kalau ada. Tulis di kolom komentar. Tulis kalau ada ajaran, bahkan ateis, agnostik, satanik yang nggak beragama aja, mereka melarang percaya dukun. Karena nggak ada satupun ajaran yang ingin pengikutnya dibodoh-bodohi orang bodoh. Nah itu gitu. Makanya gue bukan nggak percaya hal goib, gue nggak percaya dukun. Karena dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Kalau nggak dukun pijit ya dukun beranak. Kalau itu pengobatan alternatif. Bukan masuk ke dukun sebenarnya. Cuman udah termindset orang zaman dahulu. Pergi mana? Ke dukun pijit. Kan? Itu udah ada pembelajarannya sebenarnya kalau itu. Kalau itu memang itu masuk akal karena memang ada pembelajarannya dan kemudian memang terbukti adanya. Hasilnya pun juga terlihat. Dan beneran ada kayak dukun pijit yang sakti ya, yang bener-bener jago gitu. Kayak contohnya dipijit, diteken nih sakit. Ada satu kunci urat yang digeser sedikit, diapain pun kakinya nggak sakit. Dan itu memang terbukti. Dan itu benar terbukti. Karena memang ada ilmunya. Ada ilmunya, ada pengetahuannya gitu loh. Sama kayak misalkan gua kan ada konten ramal X-Square itu kan pakai tarot. Tarot itu sebenarnya kan kita tahu lah tarot itu cara kerjanya gimana. Tapi kalau kita ngomongin tarot reader
Orang nggak tahu. Tapi kalau kita ngomong ramal, orang itu Tahu. pasti tahu. Iya, iya. nggak? Jadi kadang ada sebuah istilah Iya. yang sebenarnya itu salah kaprah. Iya. Tapi orang Kita itu udah pakai. terlanjur percaya. Iya, iya betul. Ya salah satunya dari dukun itu tadi ya. Iya, dukun itu tuh. Banyak arti sebenarnya dukun Iya, ini. makanya. Jadi ya memang perlu diluruskan walaupun nggak mudah. Iya, dan itu adalah salah satu Iya. perjuangan dari Marcel Iya. yang patut kita apresiasi. Iya, iya, iya. Jadi dia itu benar-benar meluruskan hal-hal yang Yang belok. ya. Tapi kayak gitu. bukan meluruskan hal yang lain karena itu jagonya cewek kalau meluruskan. Iya kan? Iya dong. Iya dong, ya. Iya, kalau Itu gua meluruskan gua percaya. pemikiran aja. Iya. Kalau itu gua percaya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran ya, apalagi penonton saya, tapi Iya. sebenarnya penonton saya sebenarnya dia udah jauh lah, kebanyakan dia tontonlah Iya, di iya. channelnya Marcel. Iya, banyak Radio. hal-hal yang gue bongkar rahasianya, bukan hanya ngomong nggak percaya, tapi gue praktekkan plus gue bongkar rahasianya. Dan pasti ada pembuktiannya ya. Iya, ilmu merah nggak pernah ngomong doang, selalu ada pembuktiannya, dan kalau ada yang beneran mau pembuktian, nggak pernah menghindar. Selalu iya. Langsung ya. Iya, kecuali yang menyalahi hukum. Termasuk yang dipukul beton itu ya. Iya, ayo. Kalau yang dipukul, ayo. Tapi kalau udah menyalahi hukum Indonesia, wah, gue pribadi nggak. Kayak misalkan nih, kebal minum narkoba, makan narkoba. Oke. Nih gue makan narkoba nggak mabuk. Coba lu bisa nggak praktekin yang sama persis kayak gue? Nah itu kan menyalahi hukum. Nah yang kayak gitu nggak boleh. Kayak kebal air gun, kebal airsoft, ya kan? Ini orang gila nih yang nantang kebal air gun airsoft tuh. Dia nggak tahu peraturan di Indonesia. Orang gila itu ya, asal keluar doang. Itu nggak lama ya? Itu belum lama ya? Belum lama. Kalau kita iyain, gue di penjara bro, sumpah. Iya kan? Itu bagaikan buah si malakama. Iya, iya nggak? Kalau Iya, misalnya gue iya iyain, bener sih. gue tampilin di video. Iya. Di YouTube gue di blacklist karena menampilkan adegan berbahaya. Iya. Terus juga dihukum di Indonesia melarang penggunaan air gun ditembakkan ke manusia. Iya jelas. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah kalau gue praktekin, besoknya langsung dipanggil polisi. Kalau lu mengiyakan, kan gablek ya. Jadi ya orang-orang ngomong doang gitu, biarin aja lah udah. Mungkin emang dulunya kurang bahagia. Dia berusaha membahagiakan diri sendiri jadi. Ya mungkin ya memang Iya, iya. jalan pikiran mereka masih seperti itu. Tapi Iya, ya iya. tidak ada salahnya ataupun mungkin masih butuh waktu untuk menjadi lurus. Iya, iya. Iya. Mungkin nggak ada yang meluruskan. Mungkin kalau pengen lurus silakan bisa cek di Iya, iya, iya. YouTube-nya Pemikiran Marcel Radival. Oke? Yuk. Ya mungkin gitu aja Marcel. Ya, Terima siap. kasih udah datang ke Sama-sama. Jogja dan salam buat Oke. keluarga di Siap, siap. rumah. Amin. Mungkin gitu aja teman-teman pembahasan kita hari ini bersama Marcel Radival dan saya Aditya Skoro mau undur diri bersama Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. mohon undur Bye-bye. diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Santi.